Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menjaga kerukunan rumah tangga adalah merupakan ajaran yang harus kita lakukan, bahkan itu salah satu pokok diturunkan di Al-Quran adalah bagaimana kita menjaga kesucian kita, menjaga keturunan kita dalam lingkup keluarga kita. Membangun rumah tangga adalah sangat pokok dalam kehidupan kita demi untuk menciptakan kehidupan yang harmoni, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Bagaimanapun besarnya ibadah kita, bagaimanapun ketundukan kita kepada Allah, tetapi kita tidak memiliki keluarga, maka di situ ada kekurangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki yang namanya pasangan. Kita harus memiliki yang namanya kehidupan rumah tangga. Di dalamnya lah kita akan melaksanakan beribu-ribu kebaikan. Makanya ada hadis mengatakan, man tazawwaja faqad malikan nisfa dinihi falyattaqillaha nisfal akhar. Maka barang siapa yang telah menikah, maka dia telah melaksanakan seperdua agamanya, maka bertakwalah kepada yang lain, kepada yang seperduanya lagi. Artinya bahwa mulai kita masuk di rumah kita sampai kita keluar lagi dari rumah kita, semuanya ada pahalanya. Maka yang menentukan kualitas daripada seluruh kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun. Nah, di dalam Ramadan ini adalah kita sebagai orang yang memiliki rumah tangga, maka pertama-tama yang kita harus lakukan adalah saling memaafkan, yaitu bagaimana menciptakan kedamaian dan keamanan dalam rumah kita. Kenapa? Karena di dalam rumah kita itulah, di dalam rumah tangga itulah kita akan membangun kualitas daripada ibadah-ibadah kita. Di situ ada motivasi untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya kita saling membantu bagaimana saling mengingatkan dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita mendapatkan istri kita yang salehah, ketika kita mendapatkan suami yang saleh, untuk bagaimana bersama-sama sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kesuksesan daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya kita harus betul-betul memberikan program atau memiliki strategi untuk saling memaafkan di dalam Ramadan, untuk tidak cepat membuat suatu masalah atau bagaimana caranya mengekang nafsu kita apabila terjadi masalah dalam rumah tangga kita. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga ini kita harus betul-betul mendidik keluarga kita, mulai dari istri kita kepada anak-anak kita, bagaimana semuanya berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Makanya kepala rumah tangga yang menjadi penentu daripada suksesnya daripada ibadah kita di dalam Ramadan ini. Di situ ada program yang harus kita lakukan. Bagaimana agar supaya anak-anak kita juga menghatamkan Al-Quran. Bahkan di dalamnya kita bagaimana belajar membaca Al-Quran. Dan bagaimana bersungguh-sungguh untuk keluar dari rumah kita untuk menuju ke masjid bersama-sama. Itulah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia untuk bagaimana menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita harapkan dari keluarga kita adalah bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadikan kesibukan kita semuanya untuk keluarga kita. Kata Rasulullah, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ada orang yang sibuk di luar rumahnya. Dia memberikan kebaikan-kebaikan di luar rumahnya, tetapi dia melupakan keluarganya dalam rumahnya. Seorang ibu rumah tangga jangan sibuk di luar rumah, tapi tidak mementingkan keluarganya. Kita harus 70% semua tenaga kita untuk menyiapkan buka puasa, menyiapkan untuk sahur, untuk keluarga kita. Sudah tidak ada masalah, baru kita keluar rumah untuk kebaikan yang lain. Inilah namanya prioritas. Jangan kita dianggap baik orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kita tidak berbuat baik kepada keluarga kita. Ini namanya terjadi kepincangan.
Makanya yang namanya prioritas kita harus selalu menjadikan nomor satu keluarga adalah di atas segala-galanya, untuk bagaimana ada motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.